Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian pada pembelajaran kali ini? Baik? Ya, semoga kita tetap terjaga kesehatan kita, senantiasa kita diridhoi dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya mulai materi, akan saya absen. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ayo, ketua kelasnya. Roni Pak. Roni, terus yang lain ada? Roni saja. Ya, terima kasih. Jadi ada 19 ya yang masuk, kecuali satu Roni, karena ada satu halangan. Mungkin karena izinnya di sini belum saya pegang, mungkin belum sampai pada pagi hari. Oke, sekarang kita mulai saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pembelajaran pada kali ini kita akan mengangkat tema adab pembelajaran yang akan kita kaji pada kesempatan pembelajaran ini adalah setelah kemudian kita mengamati video pembelajaran, gambar dan foto tentang adab berpakaian, siswa kemudian diharapkan mampu menjelaskan tentang akhlak atau adab berpakaian dan batas aurat laki-laki, beserta juga adab berpakaian untuk seorang wanita. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang pakaian, fungsi dari pakaian secara umum, fungsi dari pakaian. Itu apa menurut kalian? Menutup badan, Pak. Menutup badan. Oke, jawaban yang bagus. Akan tetapi tidak cuma itu yang saya maksud. Jadi pakaian di sini akan saya tarik ke ranah bagaimana seseorang itu mengenakan pakaian tidak cuma untuk menutup badan, akan tetapi ada tujuan lain yang jauh lebih penting, yang mana dalam Islam agama kita itu diatur sebuah tata cara bagaimana seseorang itu berpakaian. Kami bisa sinonimkan bahwa itu adalah merupakan sebuah adab atau akhlak dalam berpakaian. Nanti di sana akan ada keterangan-keterangan mengenai bagaimana ketentuan yang diatur oleh agama kita bahwa adab berpakaian itu menyangkut tentang menutup aurat. Bagi laki-laki itu ketentuannya bagaimana, bagi seorang wanita itu ketentuannya seperti apa, nanti akan kita kaji bersama. Jadi tujuan pembelajaran tentang tematik pada kesempatan pembelajaran hari ini adalah diharapkan setelah mengamati video pembelajaran yang nanti akan saya tampilkan, ada gambar, ada foto tentang adab berpakaian siswa kemudian. Jadi kalian nanti diharapkan para siswa ini mampu menjelaskan tentang akhlak atau adab berpakaian dan batas aurat laki-laki serta batas-batas aurat perempuan. Perlu saya sampaikan bahwa untuk mengkaji lebih jauh materi ajar yang akan saya sampaikan pada kesempatan pembelajaran hari ini adalah tentang metode. Bagaimana nanti akan saya sampaikan materi ini dengan metode ceramah yang pertama. Metode ceramah ya. Nah, metode ceramah ini nanti akan saya sajikan berupa video, akan saya tampilkan berupa video. Jadi kalian nanti bisa saksikan itu video yang memang sudah saya persiapkan. Yang saya pikir ini nanti
mampu untuk merepresentasikan materi kepada kalian gitu. Untuk yang kedua nanti akan saya minta kalian juga untuk mendiskusikan tentang materi ini. Nanti kita akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, akan menjadi nanti teknisnya bagaimana nanti setelah kita saksikan video ya. Adab berpakaian. Adab berpakaian dalam Islam adalah adab atau tata cara menutup aurat. Menutup aurat di sini tidak hanya menutup aurat, melainkan juga tidak membentuk lukuk tubuh. Batas aurat laki-laki. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah meliputi seluruh badannya dari pusar hingga lutut. Berikut adalah batas aurat laki-laki. Saya tampilkan di gambar. Jadi batas aurat laki-laki itu antara pusar hingga lutut. Sedangkan batas aurat untuk perempuan yaitu meliputi seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Batasan aurat perempuan seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, Anna Asma'a binta Abi Bakrin dakhalal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siyabu wariqakun fa'aradu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya Asma'u, innal mar'ata idza balaghatil makhida lam tasluh ayyura minha illa hada wa asyara ila wajhi wa kaffi. Yang artinya, Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau sudah balik tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Berikut adalah bagian-bagian aurat perempuan. Yang pertama, menampakkan muka saja, melabuhkan tudung menutupi dada, menutup hingga ke pergelangan tangan, dan yang terakhir pakaian tebal, longgar, dan tidak menyerupai laki-laki. Satu dari kalian untuk maju mempraktekkan batas aurat bagi perempuan. Silakan, saya minta Haifah maju ke depan. Silakan. Batas aurat perempuan yaitu pertama, menampakkan muka, dua melambungkan tudung hingga dada, Yang ketiga, menutupi hingga pergelangan tangan. Yang terakhir memakai pakaian yang tebal dan tidak menyerupai laki-laki. Ya. Adab berpakaian. Disunahkan memakai pakaian pantas, serasi, rapi, dan bersih. Kedua, harus menutup aurat, tidak membentuk lekuk tubuh, dan tebal, tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Dan yang ketiga, pakaian laki-laki itu tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Selanjutnya, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa ataupun gambar salib. Selanjutnya, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki. Disunahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian atau lainnya. Adab berpakaian selanjutnya adalah membaca doa. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min
khairi wa khairi ma suni'a lahu min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Jadi salah satu adab berpakaian adalah membaca doa ketika kita mau mengenakan pakaian. Nah, ini doa untuk ketika kita mau mengenakan pakaian, ya. Coba saya minta dari kalian semua nanti melafalkan bersama-sama, ya. Bersama-sama melafalkan doa berpakaian. Yuk, basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta kasawzini as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ya, itulah doa berpakaian. Tapi saya minta sekali lagi dengan mengambil posisi berdiri dan menengadahkan tangan. Tidak usah pas-pas, tidak usah. Ini ya, silakan berdiri semua. Lantunkan sekali lagi. Ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta kasawzini as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Terima kasih. Adab berpakaian selanjutnya adalah disunahkan memakai pakaian berwarna putih sesuai dengan hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi albasu min siyabikumul bayadho fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Kalian semua sudah saksikan video yang barusan tayang. Sekarang kita akan melakukan diskusi. Saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok karena ada satu tadi yang tidak masuk. Maka dari 4 kelompok nanti ada satu kelompok yang jumlahnya cuma 4 anak, ya. Jadi saya akan bagi kelompok ini menjadi 4 berdasarkan nomor urut absen, ya, nomor urut absen. Nomor urut absen 1 sampai 5 saya sebutkan itu sebagai kelompok 1, 6 sampai 10, kelompok 2, 11 sampai 15, kelompok 3, dan 16 sampai 19 ya. 19 itu kelompok 4. Dan nama yang tertera di atas itu menjadi ketua kelompoknya. Nanti juga saya akan bagikan selembaran yang berisi foto, ya. Silakan kalian dari 4 kelompok yang saya sebutkan tadi untuk menyesuaikan diri, ya, mengambil tempat yang kira-kira nanti bisa komunikatif dari 4 kelompok itu tadi, ya, tidak saling mengganggu. Jadi di sana kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3 di depan aja di sini. Terus kelompok 4 di situ, ya, kelompok 4. Di sini saya akan bagikan, mohon untuk ketua kelompoknya mengambil selebaran ini. Selebaran ini akan saya bagi dan isinya berupa foto, ya, foto tentang macam-macam orang berpakaian, dan nanti bisa kalian diskusikan mana yang termasuk, mana gambar yang termasuk adab dalam berpakaian dan mana yang termasuk orang berpakaian tapi tidak memenuhi kriteria adab atau akhlak. Silakan ambil satu-satu. Nih satu lagi, ini berikutnya satu. Ya, jadi yang sudah kalian terima lembaran yang saya bagikan tadi, mohon untuk masing-masing dari peserta diskusi aktif, ya, jangan ada yang pasif. Semua boleh mengemukakan pendapatnya, bebas, karena ini sifatnya diskusi. Dan manfaatkan waktu Anda yang cuma 10 menit. Waktu diskusi Anda ini cuma 10 menit, ya.
berjumbo-jumbo. Jadi dari kalian saya minta masing-masing anggota kelompok mengutarakan pendapatnya, ya. Bisa dipahami ya? Nah, silakan. Diskusi telah berlangsung. Jadi waktu kita untuk berdiskusi telah selesai. Saatnya sekarang untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama akan saya panggil untuk kelompok 1 yang mewakili, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kami kelompok 1 anggota Ulaya Risna Nur Amin Sumarno Ahmad Solihin. Hasil diskusi kelompok kami, gambar 1 sesuai ada berpakaian karena telah menutupi aurat baik laki-laki atau perempuan. Aurat laki-laki adalah pusar sampai lutut. Aurat perempuan semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Gambar 2 tidak sesuai dengan adab berpakaian karena tidak memenuhi ketentuan syarat penutup aurat. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi hasil diskusi silahkan dipasang di papan pajang di belakang kelas Anda. Silakan. Ya. Sekarang diskusi kita selesai, presentasi 4 kelompok selesai kita lakukan. Saatnya untuk kita bersama-sama simpulkan tentang materi ajar kita pada hari ini, yaitu tentang berpakaian, ya, tentang berpakaian, adab berpakaian menurut Islam bagaimana. Silakan barangkali ada dari kalian yang mau menyimpulkan dari tema yang kita pelajari pada kesempatan pembelajaran hari ini. Silakan. Saya Pak. Oh ya, silakan. Berpakaian itu menurut Islam tadi yang Bapak terangkan dan kita diskusikan itu menutup aurat Pak, menutup aurat. Terus? Ya kalau menutup aurat ya beda-beda, laki-laki perempuan beda. Untuk yang laki-laki batasannya? Menurut Imam saya Pak. Silakan ya. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah, seluruh badannya dari pusar hingga lutut. Itu untuk aurat laki-laki atau perempuan? Aurat laki-laki. Aurat laki-laki. Coba diulangi. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah, seluruh badannya dari pusar hingga lutut. Oh ya. Untuk aurat perempuan coba. Untuk aurat perempuan. Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oke, bagus. Kemudian hal itu perlu juga kalian telaah lebih dalam ya, karena ada dasar hukum hadis misalnya yang perlu kalian juga kaji lebih dalam, karena itu adalah dasar dari aturan atau hukum Islam yang mestinya patut kita teladani. Jadi kita beradab dalam berpakaian itu tidak ngarang-ngarang saja, tidak, tapi kita punya dalil nakli ya, dalil nakli. Demikian. Selanjutnya siapa yang bisa memberi paparan keterangan mengenai materi adab tentang berpakaian? Saya Pak. Ya, silakan. Disunatkan memakai pakaian pantas, serasi, rapi dan bersih. Ya, itu adab berpakaian ya. Ya, bagus. Ada lagi? Saya Pak. Ya, Saya. Ya, silakan. Menutup aurat laki-laki menutup aurat laki-laki, perempuan menutup aurat perempuan, terus tidak membentuk lekuk kuku, jadi harus jangan tipis, tebal. Ya, itu juga termasuk adab ya.
Tidak termasuk ada bagus. Yang lain mungkin ada yang lain. Saya Pak. Ya, kenapa kan? Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Oh gitu. Misalnya apa namanya yang laki-laki pakai rok gitu, pakai kerudung, nggak boleh ya. Yang lain barangkali ada tambahan? Silakan. Pakaian pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa. Contohnya apa? Gambar hewan, Udah boleh. atau hewan artis manusia, Ya, atau gambar-gambar salib. Dengarkan yang lain. Jadi diupayakan untuk tidak pakaiannya itu tidak bergambar hewan yang bernyawa, ya. Itu. Yang lain coba. Silakan. Ada lagi? Ada Pak. Pakaian Silakan. laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki. Oh, gitu krengsek gitu ya maksudnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi berlebihan itu namanya. Silakan. Ada lagi? Masih ada itu? Ada berbagai. Disunahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam pakaian atau lainnya. Oh gitu ya. Yang lain bisa memahami ya. Jadi adab berpakaian menurut Islam itu seperti yang sudah tadi disebutkan oleh kawan kalian, ya. Itu perlu diingat dan perlu diaplikasikan, diterapkan, dicoba, diupayakan untuk kita bisa melakukannya. Ada lagi Pak, Ada lagi? ada dua, masih ada dua. Disunahkan berdoa ketika kita menggunakan pakaian, dan yang terakhir disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Jadi saya menulis keterangannya Pak Guru tadi, al-basu min siyabikul bayadho wa innaha min khairi siyabikum wa kafiru biha mautakum. Doanya tadi. Doanya lupa Pak. Oh, Pak. Tadi ada, nanti dibuka lagi ya. Dibuka lagi, ada yang silakan. Ada, sudah selesai ya? Sudah. Cukup? Semuanya Cukup. Oke. Kita selesai ya. Tugas kalian di rumah, nanti kalian mencari gambar yang sesuai dengan adab berpakaian berislam dan yang tidak sesuai dengan adab berpakaian dalam Islam. Sumbernya silakan ya, gambar dari internet segala macam silakan. Nanti kita kumpulkan minggu depan. Pertemuan yang akan datang kalian bawa hasil pekerjaan Anda untuk kemudian dikumpulkan. Ya, kita akhiri ya. Kita cukupkan pertemuan pembelajaran pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.